Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Selasa 2 April 2024. Sebelum kita bersama-sama akan melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau memelihara kehidupan kami dengan begitu lengkap dan sempurna. Terima kasih untuk istirahat yang baik yang Engkau karuniakan bagi kami di malam yang telah lalu. Terima kasih untuk kesegaran baru, untuk kesehatan baru pada hari ini ketika kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru. Sebelum kami bersama-sama akan melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami hari ini Tuhan, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus akan menolong kami semua, menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini. Diambil dari dua ayat Alkitab, yang pertama Yesaya 57 ayat 15, lalu yang kedua Lukas 24 ayat 29. Saya akan bacakan bagi kita semua, Yesaya 57 ayat 15. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tetapi juga di antara orang-orang yang rendah hati dan yang menyesali dosa-dosanya, untuk memulihkan semangat dan harapan mereka. Lukas 24 ayat 29, mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Renungan kita pada hari ini diberikan judul Tinggallah Bersamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Saya yakin perumpamaan ini tidak asing bagi kita semua. Pada suatu hari, anak bungsu ini meminta bagian harta warisannya kepada sang ayah. Dan ketika apa yang dimintanya sudah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya dan kakaknya. Dia menjual seluruh harta miliknya yang sudah diberikan oleh ayahnya itu. Ia pergi ke sebuah negeri yang jauh dan hidup berfoya-foya setiap hari. Sehingga pada suatu hari habislah hartanya, habislah uangnya, dan terjadilah bencana yang hebat, bencana kelaparan yang hebat di negeri itu, dan ia pun tidak mempunyai pilihan lain selain ia harus bekerja di sebuah peternakan babi. Kehidupan yang sangat berbeda yang ia harus alami ketika ia masih tinggal bersama-sama dengan ayahnya. Ia harus mengalami kelaparan, ia harus bekerja di peternakan babi, bahkan ia sampai dikatakan harus makan apa yang menjadi makanan babi. Dan pada akhirnya anak bungsu ini menyesali perbuatannya, dan ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah ayahnya. Kedatangannya pulang kembali ke rumah ayahnya disambut dengan sukacita oleh ayahnya,
Bahkan dikatakan bahwa ayahnya membuat pesta mewah, pesta besar untuk menyambut kedatangan anaknya ini. Apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang begitu besar yang dimiliki oleh seorang ayah kepada anaknya. Sekalipun sang anak telah meninggalkan sang ayah dengan membawa harta miliknya, tetapi tidak membuat kasih ayah ini menjadi luntur. Jika ayah di dunia ini memiliki kasih yang begitu besar kepada anaknya, apalagi Allah kita. Tinggallah bersamanya seperti judul renungan kita. Mengajak kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dalam setiap keadaan kita, apapun keadaan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang sekalipun sedang menikmati dosa. Ia mengatakan ia tinggal di tempat yang suci, tetapi juga di tempat orang-orang yang mau menyesali dosa-dosanya, mau merendahkan diri dan menyesali dosanya. Kita melihat si bungsu berbuat dosa, tetapi ia mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan kembali kepada ayahnya. Demikianlah hendaknya kita juga. Ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita telah berdosa di hadapan Tuhan, seharusnya kita dengan rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan tinggal di hadapan Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia mengasihi kita, tetapi juga menegur ketika kita menjauh dari Dia. Dikatakan Allah Maha Kasih, Allah Maha Adil. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, begitu besar bagi manusia. Ia tidak hanya memaafkan kita, tetapi juga memulihkan semangat dan harapan kita. Tuhan selalu hadir bagi orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya, merendahkan diri di hadapannya, dan kembali kepadanya. Hal tersebut juga dirasakan oleh Petrus pada waktu itu. Ia telah berdosa kepada Tuhan, ia menyangkal Yesus. Tetapi ketika ia menyadari akan dosanya, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni. Yesus memberi pengampunan baginya. Bapak Ibu Saudara, sungguh tinggal bersama Tuhan adalah hal yang menyenangkan. Seharusnya kita tidak perlu menjadi cemas akan hari esok. Tidak perlu kita merasa berat menanggung beban kita, sebab Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia memberi kelegaan bagi kita. Bagaikan seorang ayah yang memberi kasih kepada anaknya yang hilang, begitu juga dengan Tuhan yang setia memberi diri bagi kita yang hilang karena dosa-dosa kita. Tuhan sangat senang ketika kita mau datang dan merendahkan diri dan menerima pertolongan dari Dia. Karena itu, tetaplah tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada hari ini. Firman yang menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami tetap tinggal bersama-sama dengan Engkau. Karena sesungguhnya di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Tetapi bersama Engkau kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat dan setia,
tetap memberi diri, tetap tinggal bersama-sama Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kehidupan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan. Ketika kami menjalani hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu akan menolong kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami agar kami selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada di dalam pergumulan yang berat. Tuhan, kami percaya, kami tahu bahwa Engkau lebih mengetahui keadaan mereka. Mari Tuhan, Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami beban berat. Engkau kiranya akan menyembuhkan, Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami pergumulan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu akan selalu menolong kami, mengingatkan kami, menolong kami, menguatkan kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas untuk hari ini. Di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, tetaplah tinggal bersama-sama dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita jalani hari ini akan menjadi indah. Shalom.